Gempar, Rusia bikin Israel ketar-ketir, bakal ditembak rudal akibat hal ini. Rusia membuat Israel ketakutan. Negara itu memberikan peringatan akan melakukan pembalasan karena apa yang dilakukan Israel terhadap Ukraina. Ini terkait upaya negeri Zionis membela Ukraina, apalagi jika Yerusalem mengirim senjata pertahanan ke negara sesama bekas Uni Soviet tersebut. Mengutip Times of Israel yang melansir Bloomberg, dua sumber mengatakan hal itu. Namun jenis pembalasan itu termasuk apakah melalui ekonomi atau kekerasan tidak dirinci. Rusia akan merespon jika Israel menyerahkan sistem pertahanan udara secara langsung atau lewat pihak ketiga Ukraina. Hal itu akan membuat Rusia menembakkan rudalnya ke tanah Zionis tersebut. Laporan itu mengikuti pernyataan yang dibuat mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada bulan lalu. Dia juga mengatakan Israel agar tidak mengirim persenjataan pada Ukraina karena dapat menghancurkan semua hubungan diplomatik dan juga menghancurkan kota-kotanya. Sebenarnya kemungkinan Israel memasok peralatan pertahanan ke Ukraina bisa saja terjadi, apalagi musuh Israel yakni Iran mengirim pesawat tak berawak pada Kremlin. Hal ini sempat disinggung oleh mantan Perdana Menteri Yair Lapid pada Menteri Luar Negeri Ukraina Oktober lalu. Dia mengatakan hubungan Moskow dan Teheran menempatkan seluruh dunia pada bahaya yang besar. Sementara itu, Presiden Ukraina Zelensky mengatakan Israel menyetujui penyediaan sistem radio yang diminta pada Februari lalu. Pekan lalu, kedua negara juga terlibat dalam kerjasama intelijen terkait drone di Shahed buatan Iran. Kami berjuang melawan serikat besar baru, Rusia dan Iran. Saya sekarang berharap Israel akan membantu kami dan akan bereaksi keras atas hal ini, ungkapnya. Namun, rupanya Israel masih belum berani karena kekuatan Rusia bisa menggempur Israel hanya dalam semalam saja. Rusia serang Israel sebut-sebut Palestina. Vladimir Putin mulai geram dengan Zionis. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Israel di Moskow. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, atas apa yang ia lontarkan pada media. Selain itu, Rusia kesal atas tindakan Israel yang mendukung penangguhan Kremlin di Dewan HAM PBB. Beberapa waktu lalu, Rusia juga menyebut Israel telah menuding pengalihan isu. Kami telah memberikan penilaian kami atas resolusi yang melanggar hukum dan bermotif politik ini. Ada upaya terselubung untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengambil keuntungan dan mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan, yakni Palestina-Israel. Dikatakan di Rusia, Israel telah melakukan pencaplokan ke Palestina menyebabkan 2,5 juta warga di tepi barat hidup di kantong-kantong yang terpisah dari dunia luar. Jalur Gaza pada dasarnya telah menjadi penjara terbuka yang 2 juta orangnya telah dipaksa untuk bertahan hidup selama hampir 14 tahun di bawah kondisi laut, udara, dan blokade tanah yang diberlakukan oleh Israel, tambah Rusia. Juga perlu dicatat bahwa program Israel untuk mempertahankan pendudukan terlama dalam sejarah dunia pasca perang dilakukan dengan bantuan diam-diam dari negara-negara barat terkemuka dan juga dukungan dari Amerika. Lapid juga menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Namun pada dasarnya Israel yang banyak melakukan hal tersebut. Hingga saat ini diketahui jika Putin masih terus mendukung Palestina dan hubungannya dengan Israel semakin memanas. Apalagi baru saja Rusia mengusir banyak warga Yahudi dari ibu kotanya yang terdeteksi adalah mata-mata. Selain itu, Rusia juga mengatakan akan membantu dengan penuh pada Palestina atas apa yang telah dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun.
Takut disikat Rusia, Israel tolak kirim senjata ke Ukraina. Dan biarkan saudaranya menderita, terus digempur beruang merah. Permintaan pengiriman rudal sistem pertahanan udara yang dilayangkan Ukraina ditolak mentah oleh Israel. Negara Zionis itu takut jadi sasaran serangan militer Rusia jika sampai memberikan dukungannya kepada Ukraina. Menteri Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Rav Aluf, memastikan negaranya tidak akan mengirim senjata pertahanan udara ke Ukraina. Gantz juga mengatakan bahwa alasannya adalah pertimbangan operasional. Secara normatif, mantan Kepala Staf Gabungan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF ini memastikan pihaknya senantiasa akan mendukung perjuangan Ukraina, meskipun harus bertabrakan dengan banyak keterbatasan. Israel tidak akan mengirim senjata ke Ukraina karena berbagai pertimbangan operasional. Kami akan terus mendukung Ukraina dalam keterbatasan kami, seperti yang telah kami lakukan di masa lalu, ujar Gantz dikutip Viva Militer dari Washington Examiner. Alasan yang dikemukakan Gantz memang tidak jelas, tapi yang pasti Israel takut akan menjadi sasaran serangan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia atau VSRF. Seperti yang diketahui, sejumlah personel militer Rusia berada di Suriah untuk menyokong rezim Presiden Bashar al-Assad dan bisa menghancurkan Israel. Sementara Suriah adalah salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Israel di bagian barat daya. Keberadaan militer Rusia juga mendapat dukungan dari musuh utama Israel, yaitu Republik Islam Iran. Di sisi lain, Ukraina meminta bantuan senjata dari Israel dengan alasan keberadaan sejumlah unit pesawat tanpa awak drone tempur buatan Iran yang kini membantu Rusia. Rusia mendatangkan ratusan drone untuk digunakan dalam serangkaian ataupun serangan ke basis militer dan infrastruktur energi Ukraina. Senjata buatan Iran bahkan diklaim memiliki peran penting dalam demolisi banyak infrastruktur sipil dan juga militer Ukraina. Iran adalah musuh bersama kita, tetapi Israel hanya menyediakan kerjasama intelijen yang sangat terbatas, kata Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornishchuk. Ukraina juga membantah tuduhan yang menyebut permintaan bantuan ke Israel dilakukan secara diam-diam. Merespon hal ini, Presiden kelima Ukraina, Petro Poroshenko, membenarkan jika negaranya telah mengajukan proposal bantuan senjata ke Israel namun ditolak karena ketakutan terhadap Rusia.